Halo para cucreator dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian? Bisu sehat? Kembali lagi bersama saya Udin in the house, in the time, in the trot. Dan kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Rebound tahun 2009. Sebelum ke alur ceritanya, buat kalian yang belum subrek, silakan kalian subrek dulu ya guys, dan aktifkan loncengnya. Anjing, WA ngeganggu wae. Cerita ini berfokus pada dua orang manusia, yaitu Sandy. Sandy adalah seorang ibu rumah tangga, dan Aram, pegawai kedai kopi. Suatu hari seperti biasa kegiatan di pagi hari, Sandy mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. Dan kemudian setelah itu Sandy pun pulang kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumahnya seperti biasa melakukan kewajibannya memasak dan beberes dapur. Kemudian Sandy iseng-iseng melihat laptop suaminya, dan Sandy terlihat sangat bahagia melihat video dirinya dan keluarganya di saat acara ulang tahun anaknya yang ke-6. Tak sengaja Sandy memutar sebuah video, dan seketika Sandy pun kaget karena video itu berisikan video cucret suaminya dengan perempuan lain. Tak lama setelah itu akhirnya Sandy memutuskan untuk bercerai dengan suaminya. Dan Sandy memutuskan untuk pindah ke kota New York bersama dengan kedua anaknya. Kemudian Sandy mencari pekerjaan untuk menghidupi dirinya dan kedua anaknya dengan melamar pekerjaan ke sebuah perusahaan. Tidak lama setelah itu Sandy diwawancara, dan singkat cerita Sandy pun diterima di perusahaan tersebut. Tak lama setelah itu Sandy pun pergi dengan kedua anaknya untuk mencari apartemen sewaan. Sampailah Sandy di sebuah kedai kopi dan bertanya-tanya tentang apartemen sewaan yang ada di iklan kepada seorang pria. Dan pria itu adalah Aram, dan temannya bernama Udin. Si Udin lalu memberitahukan kepada Sandy bahwa Aram adalah seorang baby sister yang baik dan pintar menjaga anak-anak. Esok harinya Sandy bertemu dengan Daphne. Ia adalah teman lama Sandy. Dan Daphne mengajak Sandy untuk jalan-jalan. Di saat mereka sedang asik berjalan sambil ngobrol, tiba-tiba tak sengaja Sandy melihat Aram yang sedang berjalan di hadapan mereka. Dan Daphne menyarankan agar Sandy untuk berkencan dengannya, agar Sandy bisa melupakan lukanya setelah ditinggal mantan suaminya. 2 hari kemudian Sandy mengunjungi sebuah tempat pelatihan bela diri. Tujuannya adalah agar Sandy bisa berlatih bela diri untuk keselamatan dirinya dan kedua anaknya. Lanjut. Namun tak disangka di tempat itu sudah ada Aram yang sedang memakai pakaian seperti badut dengan dibalut kain super tebal. Aram di sana bukan untuk berlatih, akan tetapi hanya untuk menjadi boneka pemuas amarah para anggota di sana. Dan Sandy pun punya kesempatan yang diberikan pelatih di sana untuk meluapkan amarah. Akhirnya Sandy pun memukul Aram sampai Aram pun gogoloyoran. Cerita berlanjut, Sandy pun mendatangi Aram di kedai kopinya dan meminta maaf atas kejadian kemarin. Tidak hanya itu, Sandy pun meminta tolong Aram agar menjaga anak-anaknya, dan Sandy pun menaruh kepercayaan penuh terhadap Aram. Karena Sandy mau pergi berkencan dengan seorang pria, dan Aram pun menyanggupinya. Di saat Aram mengasuh anak-anak Sandy, terlihat mereka sangat akrab dan bahagia. Namun ketika mereka tertawa, tiba-tiba salah satu anak Sandy ingin memuntah. Karena ia memakan coklat terlalu banyak, sampai akhirnya si anak pun muntah di depan kakaknya. Alhasil Aram pun harus membersihkannya sebelum Sandy datang. Di tempat lain, Sandy pun sedang asik berkencan. Si pria teman kencan Sandy mulai menyosor-nyosor kepada Sandy. Namun Sandy pun berusaha menolaknya. Sampai kemudian mereka berdua menambah minuman lagi. Karena mereka berdua sudah terlihat mabuk, akhirnya Sandy memutuskan untuk pulang dan diantar pria tersebut. Namun saat di dalam taksi, si pria tersebut malah nyosor-nyosor lagi kepada Sandy. Dan sampailah di depan apartemen, Sandy pun turun dari taksi tersebut. Sesampainya Sandy di dalam apartemen dalam kondisi mabuk, lalu Aram pun memutuskan untuk kembali pulang. Esok harinya di saat Aram sedang bekerja, datanglah kedua anak Sandy menghampiri Aram dan mengatakan bahwa ibunya telah meninggal.
Aram pun kemudian pergi ke apartemen Sandi untuk melihat keadaan Sandi. Namun ternyata Sandi tidak meninggal, melainkan hanya mabuk berat sisa semalam berkencan. Dan Sandi pun meminta bantuan Aram lagi untuk mengantarkan anak-anaknya pergi ke sekolah dan menjemputnya lagi. Esok harinya terlihat mereka sedang makan di sebuah kafe. Ketika sudah selesai, Aram pun bercerita kepada Sandi bahwa Aram pun bernasib sama seperti Sandi, yaitu bercerai dengan mantan istrinya di usia yang masih 25 tahun. Sesampainya di apartemen, terlihat Aram sedang menyiapkan makanan buat Sandi. Sandi pun menghampiri Aram dan memberikan sebuah tiket pertandingan tinju dan mengajak Aram untuk menontonnya. Esok malamnya mereka berdua pergi ke arena pertandingan tinju. Terlihat Sandi sangat menikmati pertandingan tersebut. Namun di saat Aram sedang melihat Sandi yang sedang asik menikmati pertandingan, tiba-tiba salah satu petinju keluar arena dan menimpa Aram. Dan Aram pun terluka sedikit karena tertimpa petinju tersebut. Sesampainya di apartemen Sandi, Aram pun disuruh untuk beristirahat di apartemen Sandi. Di saat yang sama datanglah mantan suami Sandi dengan membawa anak-anak. Aram pun bangun dan membawa anak-anak masuk ke dalam kamar agar tidak mengganggu mereka. Namun Sandi dan mantan suaminya malah cekcok satu sama lain. Terlihat Sandi bingung, datanglah Aram membantu Sandi. Akhirnya mantan suami Sandi pun pergi. Esok harinya Sandi dan Aram pun pergi untuk melihat acara teater temannya Aram, yaitu Mitch. Sementara anak-anak Sandi dijaga oleh Daphne. Setelah selesai acara teater, Sandi dan Aram memuji penampilan Mitch. Dan akhirnya Mitch pun mengajak Sandi dan Aram pergi ke sebuah pesta. Tanpa sengaja Aram bertemu dengan mantan istrinya. Namun Aram mengabaikannya dan malah berjoget dengan Sandi. Setelah itu mereka pulang dan Sandi pun masuk ke apartemennya dan berterima kasih kepada Daphne karena telah menjaga anak-anaknya. Di saat Daphne pergi, Aram yang saat itu menunggu di luar pintu apartemen Sandi langsung masuk ke apartemen Sandi dan terjadilah adegan mantap-mantap. Namun di saat mantap-mantapan, tiba-tiba salah satu anak Sandi terbangun dan melihat mereka sedang mantap-mantap. Dan mereka pun kaget. Keesokan harinya Aram mengajak Sandi ke rumah orang tuanya untuk merayakan ulang tahun Aram yang ke-25. Sesampainya di rumah orang tua Aram, mereka pun menikmati suasana tersebut. Kemudian Aram mengajak Sandi untuk melakukan mantap-mantap, namun gagal karena ketahuan sama ibunya Aram. Dan akhirnya Aram pun memperkenalkan Sandi kepada orang tuanya. Setelah acara selesai, akhirnya mereka pun pulang. Di saat Sandi sedang makan-makan bersama teman-temannya sambil menunggu Aram datang, Sandi bercerita bahwa dia punya teman dekat yang bernama Aram. Di saat mereka sedang berbincang-bincang, Aram pun datang dan langsung memperkenalkan diri. Lalu Sandi menceritakan bahwa Aram adalah orang yang baik dan penuh tanggung jawab dan bisa menjaga anak-anak Sandi. Tidak hanya itu saja, Aram dan Sandi terpaut umur yang sangat jauh. Namun Aram sangat mencintainya. Aram pun hanya bisa tersenyum. Kemudian mereka pun. Esok harinya ketika mereka sedang berbincang-bincang, Sandi pun berkata bahwa dia sedang hamil. Dan Aram pun terlihat sangat bahagia. Akhirnya mereka mendatangi dokter dan mengecek untuk memastikan kehamilan Sandi. Ketika sedang menunggu sang dokter, akhirnya dokter pun nyamperkan mereka. Dan mereka mendapatkan informasi kurang bahagia dari dokter, di mana embrio dalam kandungan Sandi tidak berada di tempat yang seharusnya. Mereka pun sangat bersedih akan hal itu. Setelah keluar dari dokter, Aram dan Sandi pun bertengkar. Sandi merasa hubungan mereka terasa menggelikan dan tidak akan berjalan dengan baik. Dengan perbedaan usia 15 tahun.
Segera setelah hubungan mereka berakhir, Aram memutuskan berkeliling dunia mencari jati dirinya, sedangkan Sandi fokus dengan kerjaan dan kehidupan dengan kedua anaknya. 5 tahun kemudian, Aram pun kembali ke kota tersebut dan Aram menjadi guide anak-anak di sebuah museum. Sementara Sandi sekarang sudah menjadi seorang reporter TV. Aram bersama orang tuanya tanpa sengaja bertemu dengan Sandi di sebuah restoran di Cina. Aram pun sekarang sudah mengangkat anak dari Bangladesh, namun dia tetap menduda. Dan Sandi pun meminta maaf kepada Aram yang telah meninggalkannya. Kemudian Sandi mengajak Aram dan juga ibunya untuk bergabung bersamanya. Di akhir film, Aram dan Sandi langsung berpegangan tangan di bawah meja, menyatakan keinginan untuk bersama kembali. Dan cerita pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian yang belum ketemu jodohnya agar cepat mendapatkan jodoh. Kadang usia tidak jadi penghalang ketika mereka saling mencintai. Itu pesan dari cerita ini. Salam santuy, salam bahagia, tetap stay tune di S79. Jika kalian menyukai video ini, silahkan tinggalkan komentar di bawah dan like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.